Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'aliha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun li waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwal mu'minin wal akhwat al mu'minat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, termasuk nikmat ma'nawiyah, nikmat ruhaniyah. Kita masih bisa melanjutkan kajian tafsir pada malam penuh berkah, malam Jumat ini. Itu pertemuan yang ke-37 pada tanggal 16 Juni tahun 2021. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih dalam surat Al-Baqarah. Sekarang sampai kepada ayat 82, 83, 84 dan 85. Serta 86 akan kita bahas pada malam ini insyaallah. Saya akan bacakan ayatnya dan terjemahannya terdahulu, kemudian saya akan berikan penjelasannya secukupnya insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, ayat 82 surat Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan orang-orang yang beriman serta melakukan amal soleh, amal kebajikan, mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Pada kajian minggu yang lalu terakhir kita membahas bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, mereka mengklaim dan mengaku bahwa mereka adalah hamba-hamba kesayangan Tuhan, kesayangan Allah. Sehingga sekalipun mereka berbuat dosa yang banyak, dosa-dosa besar, mereka tidak akan lama disiksa di neraka, hanya sebentar saja. Setelah itu mereka akan kembali ke surga, karena mereka anak kesayangan Tuhan. Itu klaim mereka. Kemudian Allah menjawab bahwa tidak demikian. Mereka berkata tidak berlandaskan sama sekali, tidak punya dalil dan landasan yang kuat. Bahkan tolak ukur yang Allah berikan pada ayat yang berikutnya 81 pada minggu yang lalu itu, bahwa siapapun yang berbuat keburukan, kejahatan dan maksiat, dan kemaksiatannya meliputi dirinya, tidak bertaubat sampai mati, maka dia pasti penghuni api neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada anak Tuhan, tidak ada orang yang disayangi Tuhan sehingga berbuat dosa kemudian dimaafkan dan tidak disiksa. Pasti ketika meninggal tidak bertaubat dalam keadaan memiliki dosa besar, pasti akan masuk ke neraka. Kemudian tolak ukur berikutnya yang barusan kita baca, bahwa orang-orang yang beriman dan beramal kebajikan itulah penghuni surga. Jadi penghuni surga bukan mereka Yahudi atau Bani Israel yang mengaku anak Tuhan, bukan. Siapapun bangsanya, siapapun
dan apapun bahasanya, dimanapun tinggalnya, apapun warna kulitnya, suku apapun, tolak ukurnya adalah barang siapa yang beriman dan beramal soleh, itu yang akan masuk ke dalam surga dan selama-lamanya di dalamnya. Ayat berikutnya adalah ayat 83. Allah berfirman, wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muridun. Artinya, dan ingatlah wahai pembaca Al-Quran, wahai kaum Bani Israel, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu apa janji Allah? Janganlah menyembah selain Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kaum kerabat, kepada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang yang miskin. Kemudian apa lagi? Janji dari Allah, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada setiap manusia, kepada setiap orang. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Ini Allah mengambil janji kepada kaum Bani Israel ketika itu, yang tentu juga kepada kita seperti sekarang ini, ya. Ini Al-Quran wajib kita amalkan. Tapi kemudian mereka apa? Kemudian mereka berpaling, ya. Thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kemudian kalian wahai Bani Israel selalu berpaling, yaitu tidak menepati janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat ini ada beberapa perjanjian, ya. Bahkan kita gabung dengan ayat yang berikutnya nanti, ayat yang yang kemana itu, yang ke-84 dan seterusnya. Ada 9 perjanjian yang Allah ambil dari mereka kaum Yahudi Bani Israel. Yang pertama apa? Yang pertama adalah Allah mengambil janji at-tauhid wal ikhlasu, at-tauhid wa ikhlasul ubudiyah lillah, yaitu bertauhid dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pada ungkapan wa id akhadna mitsaq bani Israila la ta'buduna illallah. Jangan kalian menyembah siapapun apapun kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini perjanjian agar kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan mengesakannya. At-tauhid wa ikhlasul ubudiyah. Itu janji yang pertama. Yang kedua apa? Wa bil walidaini ihsana. Al-ihsan ilal walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena orang tua kita, ayah ibu kita sebagai perantara wujud fisik kita, dan kita tidak mungkin ada di muka bumi ini kalau tidak melalui perantara kedua orang tua kita. Karena itulah jasa orang tua kita, ibu kita sangat besar sekali, sehingga hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berbakti pada kedua orang tua begitu banyaknya. Dan sebaliknya mendurhakai, membantah dan melawan orang tua, ancamannya sangat berat, bisa sengsara dan celaka dunia dan akhirat. Jadi janji yang kedua kepada umat manusia, pada Bani Israil ini adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak ada agama yang tidak menganjurkan berbuat baik kepada orang tua. Semua agama, apalagi Islam, ya, dengan ayat Al-Qur'annya, hadis-hadisnya, petua-petua ulama, ya, riwayat para maksumin, sangat banyak sekali yang menekankan dan menganjurkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan sekalipun orang tua itu bukan beragama Islam sekalipun, tapi kewajiban tetap harus dilaksanakan untuk berbuat baik, ya. Nanti kita akan baca ayat-ayat yang menjelaskan tentang betapa Allah mewajibkan seluruh umat manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Berkata yang lembut, ya, sopan santun, tidak boleh mengeraskan suara, membantunya, kemudian kalau sakit melayaninya, dan seterusnya. Bahkan semua harta anak adalah milik orang tua, milik ayah terutama. Itulah ajaran Islam. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua.
Bahkan tidak mungkin dan mustahil seorang anak akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat kalau membangkang dan membantah, memusuhi orang tuanya. Na'udzubillah, mustahil. Sekalipun hartanya melimpah ruah, uangnya sangat banyak, kedudukannya tinggi, kalau dia melawan orang tuanya dan menentang orang tuanya atau memusuhinya, tidak menghormatinya, mustahil akan bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi artinya merupakan sumber kesengsaraan dunia dan akhirat seorang anak yang membangkang, yang melawan dan memusuhi kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min zalik.